semuanya, selamat datang di IGR. Sekarang kita lagi di mana? Sekarang kita berada di Hall 15 Nyukuta Golf Bali. Yes. Sekarang kita ada di Hall 15. Tapi ternyata kita hari ini nggak hall by hall ya. Iya. Karena kenapa nih? Karena pukulannya jelek terus. Iya nih, kayaknya setelah kita main beberapa kali ngerasa kalau kurang nih swingnya. Sekarang tapi aku yang paling hancur drivernya. Oh drivingnya agak-agak gimana gitu ya. Iya. Aku nggak bisa pakai iron sih. Aku paling nggak bisa, kayak bolanya tuh nggak bisa naik gitu Nggak loh. bisa naik. Nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu. Makanya kita harus tanya sama yang Betul. Yang pengalaman, yang asli ya. Si paling ahli. Oke, ternyata di Nyukuta Golf tuh ada teachernya ya? Teachernya. Ya, ada teaching, ada guru yang udah siap mengajarkan para pemain yang ingin belajar. Pengen jago. Di sini ternyata ada loh. Ya. Karena kita mau jadi pro juga nih, kayaknya bagusnya kita langsung manggil pro teacher nih. Betul. Apalagi sekarang kita latihan pas sunset. Lihat terus sunsetnya. Nah, memanjakan mata banget. Betul. Kita langsung mau jadi pro nih abis ini nih. Bisa. Kita ada pro teacher namanya Ketut Sandiarta. Kita langsung panggil Bli Sandi, let's go. Salam kenal, Raisa, salam kenal. Oke Bli tuh pro teacher di Nyukuta Golf kan ya? Awal mula bisa jadi pro teacher tuh gimana sih? Lumayan panjang sih. Oke, kita ada seharian nih. Saya belajar golf dari SMP kelas 1 tahun 93. Wow, saya baru satu tahun. Baru 1 tahun. Aku belum dalam rencana. Saya senang golf itu, kalau di Indonesia kan dibilang olahraga mahal. Iya. Saya sih bukan karena olahraga mahal terus saya nggak berani dekat, cuma karena saya tinggal di dekat lapangan golf. Di mana itu? Jadi di Bali Handara. Handara, oke. Tinggal di sana di rumah omnya, jadi setiap sore kan saya lihat orang main golf tuh kok enak. Dan kebetulan om saya dari Jepang, udah almarhum sih. Dia pintar main golf, terus saya jadi tertarik, kok kayaknya enak banget mukul. Saya coba sendiri sampai sampai ya jadi seneng gitu lah. Karena kan saya sebagai caddy juga, terus turnamen itu ada latihan golf, saya perlu. Karena emang di pikiran saya suatu saat ingin juga jadi pemain pro, karena om saya itu pelatih juga. Jadi saya juga nggak mikir sampai sekarang bisa jadi pelatih, karena dari awal emang minat banget. Saya nanti harus belajar, mumpung free. Iya. Saya kan caddy dapat free main. Iya. Orang dari Jakarta bayar sampai 2 juta 3 juta naik pesawat, nginep banyak duit. Iya, terus betul. kita free, kenapa kita nggak manfaatkan? Iya betul. Itu memanfaatkan kesempatan ini. Bagus, good. Jadi saya bisa golf tuh memang karena ya saya bilang beruntung lah, karena tinggal di dekat lapangan golf. Tapi alasan pertama yang lebih penting lagi, saya tinggal di rumah orang lah. Jadi kalau saya mau sekolah ya harus saya pakai biaya sendiri, karena bapak ibu saya bukan orang yang punya uang lah. Berada. Saya sekolah pun udah bilang nanti siapa yang bayarin, terus bilang udah yang penting saya bisa sekolah. Akhirnya saya memaksakan diri sekolah dengan ya apapun itu, yang penting saya bisa sekolah. Akhirnya saya ketemu golf. Jadi itu jalan pertama yang bikin saya ketemu cara nyari duit gitu loh. Wow. Saya nyari bola. Iya. Tapi itu keren sekali sih Ray. Itu sebuah motivasi. Betul. Sedikit ketidakmampuan kita banyak semangat gitu ya untuk mencapai cita-cita gitu ya. Jadi semuanya dikorbankan gitu. Betul. Jadi semangat juga ya untuk mencari duit dan melanjutkan golfnya ya. Iya. Tetap berdedikasi pada golf ujung-ujungnya. Cukup semangat. Salut Banget. Oke, Bli. Tapi Bli juga punya sertifikat teaching kan ya? Iya. Awal mula pengen ngambil sertifikat tuh gimana? Dari 2010 kebetulan diam saya Pak Raja, itu saya masih ingat. Sekarang masih aktif, cuman udah nggak dibayar lagi. Beliau yang nyaranin saya untuk ngambil ikut seleksi pro, karena pada saat itu sudah mulai banyak tamu-tamu luar. Jadi alasannya kalau
kita ngajar orang kalau lokal emang sih jarang banget, tapi ada juga. Tapi kalau kita udah siap kan tidak apa-apa. Tapi kalau orang luar, bule, Jepang, kebetulan saya bisa bahasa Inggris bahasa Jepang, jadi kalau saya ngajar, jadi harus kadang-kadang kalau ada yang nanya, kamu punya sertifikat atau kamu punya izin, jadi saya kan punya alasan, oh saya punya. Jadi dari situlah, dari awal 2010 Pak Raja ngasih tahu kalau kamu mau betul-betul serius mau jadi teaching pro, kamu ikut seleksi ke Jakarta. Jadi 2 minggu sebelum saya ikut seleksi, Pak Raja udah nyuruh saya, kamu harus main setiap hari. Saya setiap pagi jalan, pakai troli nggak pakai bagi. Saya jalan, terus Pak Raja emang ngecek setiap hari berapa skormu. Pertama saya bilang 75, 73, setelah mungkin Pak Raja udah tahu saya bisa main hampir ada event par, oke. Event par. You go to Jakarta, ikut seleksi. Terus saya laporin segini Pak. Jadi kurang lebih waktu itu biayanya kurang lebih 10 juta. Karena ada PAT namanya pertama, Playability Test. Itu kita main 2 round. Dan kan skornya minimal sekian gitu. Jadi kalau lebih dari yang ditargetkan kita out. Jadi kita seleksinya mungkin 6 bulan, setahun lagi. Ya kebetulan waktu itu saya main bagus dari jumlah skor yang ditentukan, saya bisa main di bawah 1 skor, jadi under 1 lah. Under 1 dari 72 itu? Bukan, karena itu ada over 5 kalau ada over 5. Jadi saya bisa main over 9 2 hari, jadi minus 1 dari target. Kalau nggak salah sekitar 139 orang yang ikut seleksi, saya nomor 13. Wah, ini pro banget nih. Pro banget nih Bling. Itu setelah ikut pelatihan itu dari Nyukuta Golf itu? Ya, semua disponsori dari Nyukuta Golf. Ya, itu PAT 2 kali, Playability Test. Setelah itu ada sertifikasi, sebulan lagi ada sertifikasi selama seminggu. Jadi saya di handle atau dibantu pelatih orang Korea, Kim, siapa namanya itu, orang Korea. Jadi dari seleksi PAT itu ada lulus 67 orang apa 57 orang, kurang lebih segitu. Nah nanti dari sana baru kita ditanya sama PGI, Anda mau ke teaching pro apa ke touring pro. Jadi saya ngambil teaching pro karena saya pekerja. Kalau saya bukan pekerja atau pemain yang main kemana-mana terus banyak uang, saya mungkin ngambil touring pro. Ya, jadi saya main yang penting pukul jauh, bisa menang, bisa konsekuen mainnya gitu. Kalau teaching pro kita akan belajar banyak teknik. Ya, nanti kalau teaching pro bisa main di touring pro, tapi di touring pro nanti juga bisa lari ke teaching pro karena kadang-kadang touring pro mengalami masa mungkin pukulannya jauh tapi kanan kiri atau enggak akurasinya kurang bagus, nanti bisa nanya ke teaching pro karena teaching pro itu betul-betul lebih banyak belajar tentang tekniknya, harus ngerti banget berarti ya tekniknya. Karena kemarin seminggu saya sertifikasi itu kita dilatih untuk mukul lurus, mukul kayak slice atau belok kanan, belok kiri, terus mukul datar, terus mukul di di rumput yang tebal, di pasir itu 1 minggu dikasih seperti itu teori begitu. Setelah itu yang last day-nya baru kita dikasih kayak ulangan gitu. Jadi karena kenapa kita ikut tes rule kurang lebih 30 soal, karena kalau kita sebagai pro kita harus tahu rule-nya. Ya kalau kita ngajar orang terus kita nggak tahu rule kan nanti pada saat murid kita udah mulai main ke tempat lain terus kita rule-nya salah. Oh siapa yang ngajar? Pak Tandi, waduh. Nama saya kena dong. Oke Rai. Cukup banget itu cerita pengalamannya. Beli Sandi itu sangat panjang banget ya. Dari awal cuma gara-gara tinggal penasaran, sekarang bisa sampai jadi teaching pro, teacher, keren banget sumpah. Itu cita-citanya sangat termotivasi kan. Betul. Tapi sekarang kita mau ngetes Beli Sandi nih, bisa nggak sih ngajarin kita nih yang cerita emang jelek cerita mainnya ya? Iya betul. Siap nggak Bi ngajarin kita? Siap. Aku main di putih aja. Main putih, boleh. Formulasi nggak mesti dari biru, itu dari blue kan itu untuk tamu yang reguler ya. Kalau untuk pemula atau yang belum pernah main sama sekali atau pertama kali turun memang dari putih dulu. Dari putih dulu ya. Aku merah, nggak ada merah boleh? Merah ada merah. Kita merah. Ya. Aku merah. Let's go. Oke, siap main nggak? Siap dong. Siap.
Beli kan aku pemula nih. Ya. Aku mau mukul di tee box putih. Kira-kira jaraknya berapa? Ini kurang lebih 110 meter. 110 meter. Kalau saran saya sih mungkin 9 cukup. 9. Cukup nggak kira-kira? Cukup lah. Dari ladies 80 meter mungkin pakai 8. 8, oke. Oke. Aku 8, siap. Bolanya ada? Bolanya ada. Ada dong. Kamu Let's nih, go. bola. Ah, thank you. Udah ada? Aku udah ada. Oke. Berarti aku dapat 2 kali coba ya. Bisa bawa bola 3. Oh, bawa bola 3. Udah Berarti- prepare juga ya. Percaya nggak nih beli bola 3? Oke. Arah ke sebelah kiri pin dikit ya. Kiri pin. Ya. Oke. Kiri pin. Kirinya tuh belok, miring ke kanan jadi ambil kiri dikit. Oke, siap. Oke. Untuk megang sticknya itu yang benar itu gimana sih, Bli? Oh iya, boleh nih. Megang sticknya itu ada Iya, 3 macam ya. macam-macam. Yang kalau saya pakai ini namanya interlock. Oh, dia interlock. begini. Pertama begini, Hmm. terus diselipin begini. Diselipin. Nah, ini di ibu jari kiri ditutup aja. Oh. Jangan keluar karena dia nanti sekalian untuk menekan untuk menguatkan pegangan juga. Ha-ha. Nah, begini. Terus yang kedua ada juga baseball. Bisbol. Bisbol. Bisbol itu. Dia nggak nyangkut. Nah, ada begini lepas. Cuma atas-atasan doang ya. Ya, ini namanya baseball. Oh, Terus bisbol. ini agak jarang sih yang pakai. Ini yang paling banyak. Terus Ha-ha. yang ketiga ada yang overlap. Overlap. Jadi dia nggak masuk, cuma di luar aja. Oh, di luar aja. Begini. Kalau ini saya kurang suka karena kurang power ya. Kurang power ya. Ini yang Kayak paling ganjel ya kalau kayak Iya, begini. iya. Kalau ini yang paling nengkar. Paling Dulu, senang, oke. dulu pernah pakai baseball, cuman pada saat backswing Hah? problemnya di sini. Ah, begini. Karena dia Buka. nggak ngelok. Kan nggak ngelok kalau begini. Ngelok terus ya. Tanpa gelok pun masih kenceng dia. Itu bedanya. Jadi saya Oh. pilih interlock karena ini memang paling nyaman dan distance-nya paling dapat. Oke. Oke. Jujur Coba. aku nggak biasa interlock ya. Aku biasanya gini doang. Boleh, baseball boleh. Baseball Kan berarti pilihan. ya. Jadi Iya. kalau megang grip itu harus feeling. Kalau feelingnya nggak nyaman, nanti swing nggak bagus juga. Oke. Ntar kita coba dua-duanya aku deh. Oke, siap. Aku juga mau baseball dulu deh. Oke. Oke, kita arahkan ke kiri Bendera. pin ya, bendera. Oke. Ayo, Om Ini Yat. posisinya seperti ini. Cek 2, ya. Bend ya nih. Ya. Kalau udah siap ini dah. Sampai 2, tekuk dikit. Oh gitu. Ya. Kenapa ditekuk? Pada saat kita mukul, kan begini muter. Hah? Apa kalau berdiri kayak robot dia. Kalau ditekuk udah otomatis. Oh gitu ya. Oke. Motionnya lebih dapat ya. Bakusin dulu deh. Ya, praktis dulu. Kena rumput. Kalau praktis nggak tahu. Oh, kena rumput. Ya, harus kena rumput. Berarti ya jangan takut-takut ya, Bli. Kalau kecangkul nggak apa-apa juga ya? Boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada distance nanti. Selalu pegang. Ah, oke. Oke. Ya, bola aja. Wish. Tarik ya. Tarik. Kena sebelum bola. Oh. Karenanya? Sebelum bola harusnya kan bola dulu baru kanan. Baik. Oke, dia Oh, kena tanah bola dulu. dulu. Ya, ini kan kena tanah dulu baru bola. Jadi ke kiri dia. Oh, Udah pasti gitu. begitu kalau udah kena rumput dulu baru bola pasti ke kiri karena Oh. kalau dibandingkan kalau diumpamakan begini loh. Bola di sini, Iya. kena di sini. Oh. Di sini dulu kena sampai di bola. Kelapis udah nutup, ini kelapis namanya. Hah? Sampai di bola udah nutup ya. Makanya dia pasti ke kiri. Oke. Harusnya kan Oh. bola dulu. Bola dulu. Tanah, nanti ada di nanti saya tunjukin. Oke. Siap. Sekali lagi nggak? Boleh lah nih. Boleh dah ya. Wis. Siap. Berarti beli emang jujur nggak punya kepercayaan ya. Udah jaga-jaga bola-bola 3. Sekarang aku Bola. kunci ya. Yes, kunci. Berarti harus kena bolanya ya. Iya. Pas bola dulu. Bola dulu Buangnya ya. ke depannya. Tadi ke samping juga buangnya ke sini. Ini out swing. Harus out ya. Tadi masuk in. Kalau ini swingnya in namanya. Hmm. Jadi dia masuk kiri. Ah. Kalau itu harusnya out. Oh, out. Ya, out. Ya. Gitu. Oh. Buang Wah. target. Buang target ya. Ya, ini namanya ini club head. Heeh. Saat mukul kita kan mukul ke bendera biru itu. Ya. Pada saat bolanya terbang, jadi club head ini lari ke bendera biru. Oh, ke bendera Ya. juga. Oke, Ya, oke. buang ke target clubnya. Oke. Siap.
Sekarang ke kanan. Ada. Aman. Aman sih. Oke, kiri Kenapa udah, itu? kanan udah, sekarang tengah ya. Sama kebuka. Jadi itu biasanya bola itu ke kanan. Pada saat dia mukul, ini gripnya kurang firm. Jadi pada saat mukul dia lost grip namanya. Lost grip. Nah, begitu. Oh, Dia oke. begini. Jadi otomatis ke kanan. Iya, Karena ada pada saat perubahan kita gitu setup, ya. Iya. Pada saat setup begini, ini kan begini lainnya. Ini pada saat turun sama persis. Iya, Ya boleh begini, boleh. Yang penting pada saat turun kembali. kembali ke awal ya. Oke. Oke. Mau ke 3 kali? Enggak, sekarang aku pengen lihat beli sandi. Boleh dong. Iya. Mau lihat Beli Sandi. Gimana sih teknik yang benar sebenarnya? Sekarang di ini dulu. Apa namanya, di putih dulu sekarang. Ya, Gak usah di yang hitam. ya, nanti kalau pemula dari putih dulu. Nah, mulai konsisten dari biru. Terus setelah itu boleh dari gold, nanti dari Iya. black. Oh, mundur. Iya. Oke. Karena makin jauh makin susah mukulnya. Oke. Iya sih, kelas. Sekarang aku mau lihat beli sandi. Sekarang di putih dulu ya. Maaf Iya. banget nih. Biasa kan di Di hitam. black ya. Kita pengen tahu gitu caranya. Di part 3 saya juga kadang-kadang nggak pakai C. Oh, apa nggak pakai Oh. C? Oke. Jadi taruh aja, boleh, tapi Boleh. tidak wajib. Mm-mm. Boleh, Mm-mm. Oke. Oke. Saya sih untuk awalnya, pertama saya arahkan ini clavis namanya. Clavis. Kita kan mukul bola pakai clavis. Mm. Clavis saya arahkan ke target dulu. Oh, ke target dulu. Nanti baru setupnya. Mm-mm. Dua. Nah, oke. Nah, dan Oke. sebelum mukul, Mundur. kita Mm. pastikan pegang gripnya udah benar. Mm. Terus bisa praktis sekali 2 kali. Mundur dikit, Ya. praktis. Rasakan swingnya. Wah. Jangan Ini enak takut-takut banget itu. gitu ya. Udah benar arahnya. Baru Iya. kita mukul. Siap. Lihat Rasya dari sini. Nice. On. Parah. Jago banget. Itu baru dari putih. Belum dari hitam ya? Iya. Kita lebih gini lagi. Kalau lebih jauh ganti sticknya. Oh. Kan stick itu makin besar nomornya, Mm. makin dekat bolanya. Makin dekat ya. kecil nomornya makin jauh. Makin tapi jauh pukulannya ya? susah makanya. Oh iya. Pantesan 9 agak sedikit enak. Untuk pemula biasanya dari 7, 8, 7, 8, 9. Di antara itu ya? Jangan dulu pakai 5R. Oke. Oh, itu udah agak susah ya? Agak susah karena dia clavisnya. Itu di efeknya di clavis. Karena kalau R5 itu begini face-nya, nanti 6 begini, 8, 9 jadi makin kebuka, makin Kebuka ya. besar angle-nya nanti. Semakin gampang walaupun dia miss, dia bola masih terbang. Tapi kalau yang Oke. R5, dia posisi flat banget face-nya. Nanti kalau meleset dikit udah kanan kiri. Wow. Dan bolanya nggak mau naik gitu. Oh. Kalau ini selalu naik bolanya. Iya, Jadi betul. mau Pitching ya. salah pun tetap naik, yang penting gitu ya? Biasanya masih mau terbang, cuman nggak terlalu tinggi. Tapi kalau 5R biasanya cuma 5 meter gitu. Itu aku tuh kalau pakai 5 iron ya. Makanya belum disarankan untuk pemula itu pakai Oke. 5 iron atau long iron. Long iron itu biasanya dari 5, 4, 3. Oh, Jadi, oke. sarannya sih dari 7 dulu, 7, 8, 9. Oke. Berarti ya, makanya aku disaranin nomor 8. Sekarang Karena main aman. giliran kamu, Ra. Sekarang aku, let's go. Kita jalan ya. Berarti kamu harus biasa baseball ya, Rai? Baseball. Iya. Gak apa-apa sih nanti, tapi kalau bisa nanti pegang itu jangan dirubah. Oke. Kalau udah dengan baseball, tetap baseball. Biasakan. Nanti kalau ngerubah pegangan, itu ngerubah feeling. Beda banget. Oke. Oke, thank you. Mending pakai T apa enggak nih? Pakai sih. Itu untuk memudahkan. Kamu pemula, bukan pro. Siapa tahu gitu kan. Oh, langsung pro ya? Siapa tahu bisa gitu. Oke. Itu untuk memudahkan kita memukul bola. Di sini oke ya? Ya, oke. Dan itu dipakai hanya untuk pukulan pertama. Pukulan pertama. Ya. Dia jatuh. Bentar guys. Oke. Ya, Oke. swing dulu, coba dulu. Swing dulu deh. Arahkan. Arahkan. Nah, megang gripnya udah benar. Arahnya udah oke nggak? Kurang kiri dikit. Udah, nak, sini. Kanan. Kanan. Terus. Lagi. Oke. Oke. Gitu. Oke, sekarang swing dulu. Wah, Nggak kena. nggak apa-apa. Rumput nggak apa-apa. Yang penting 1, 2. Kurang kencang turunnya. Kurang kencang. Turun harus kencang. Oke. Gitu. Lihat bola, itu nggak lihat bola. Lihat bola. Lihat bola. Hei. Drop down. Ya, oke. Bagus. Oke. Jangan kencang. Oke, lihat target dulu. Lihat target.
Oke. Oke. Sekarang, oke. Wah. Arahnya aja. Cuma arahnya aja ya. Masih ke kanan ya. Sedikit kebuka ya. Oke, aku mau coba lagi. Coba lagi. Itu udah bagus itu. Soalnya kamu dari kemarin nggak pernah terbang ya. Iya. Nyesel Kan itu bener. nggak bisa terbang. Nyesel kan dari dulu nggak kenal Iya sama nih, Beli coba Sandi. beli sandi. Aku tahu dari dulu kan langsung beli mau. Iya. Coach aku. Gak apa-apa, kita ambil kesempatan sekarang Iya. supaya bisa perfect. Bisa nggak ya perfect semalam Bisa. dalam satu hari? Yang penting rajin latihan. Rajin latihan. Lapangan. Mm-mm. Konsisten mungkin seminggu sekali 2 kali driving. Oh, Oh. iya. Banyak 50 cukup. Terus Oke, 100 oke. bola cukup. Oke. Seminggu 2 Oke, kali. oke. Berarti itu PR buat kita ya, Iya. driving terus. Siapa sih yang nggak suka driving terus? Sebulan main sekali nggak apa-apa. 2 kali. Oke, boleh, boleh. Oke, arahnya itu selalu Kanan lagi, kanan. Kanan lagi. Terus lagi. lagi. Lagi? Oke. Tunggu latihan dulu. Lihat bola, jangan lihat hasilnya. Das. Oke. Lagi. Lagi. Itu nggak lihat bola bener. Ya, gini loh. Apa namanya? Pada saat karena kita mukul kan. Mm-mm. Heeh. 1 lihat bola, 2 lihat bola, 3 sampai di sini sticknya. Heeh. Pandang kita masih ke bola. Oke, pas naik banget baru boleh naik ya. Paknya sampai di sini sticknya belum nyampe, Heeh. udah begini. Nah, udah. Oh, oke. Jadi kepala harus tetap lurus ke bola sampai bola itu terbang. Heeh. Iya. Nanti Baru boleh naik. Oke. Jangan lihat hasil dulu, Ray. Lihat Aku dulu. terlalu semangat nih. Nanti masih ada apa pramugolfnya buat Oh, ngeliatin gitu. bola. Ya betul ya. Jadi kalau sekarang main udah ada caddy-nya, oh bagus gitu udah. Iya. Bola, udah. Iya, aku terlalu semangat nih pengen lihat nih. Oke. Fokus ya bola Ulang, ya. ulang. Mungkin agak kiri lagi. kanan lagi. Dikit lagi. Nggak Terusnya apa-apa. dekat, Bentar, guys. dekat. Jangan pelan. Slow, pas. Oke. Slow, sabar. Lihat bola. Pelan, hajar. Oke. Sampai lihat bola ya. Fokus bola. Tangan Oke. kuat ya. Kuat, insya Allah. Ya! Tapi itu aku lihat bola loh. Itu karena lembut, nah, bukan. Itu karena turunnya lembut. Jadi kalau swing tuh lembut turunnya, dia begini, efeknya begini. Oke, Jadi kalau turun tuh harus kenceng. cepet, agak cepet. Jadi lihat lurus. Karena kalau pas kita mukul, tangan kanan tuh udah betul lurus dilempar. Nah begitu. Kalau begini, dia bikin topping atau ground. Oke, tunggu Jadi berarti harus gini. tegas turunnya. Slow. Gitu. Oke, Kita udah di green. Dari- Kita udah siapkan putter ya. Patar Iya, dari berbagai coba, akhirnya cuma berapa doang yang masuk green ya. Ray, aku masuk. Ah, ini bagus nih tadi. Good. Iya. Kayaknya aku nggak ada yang masuk green nih. Kita ambil semua, tapi nggak apa. Aku drop aja lah ya. Iya. Terus kita kan tadi belajar mukul dari T-box ya. Iya. Sekarang di green. Gimana caranya yang bagus itu, yang benar itu Iya, mukul oke. seperti apa ya? Ini biasanya kalau kita main di pemain-pemain luar kayak Iya. ya di Eropa, di Amerika itu biasanya yang begini itu tugas pemain, bukan tugas caddy. Oh, bukan tugas caddy. Karena biasanya kalau di luar negeri itu di Eropa atau di Amerika atau mungkin di Asia jarang pakai caddy Kak. Iya. Jadi apa-apa kita benerin sendiri. Nah, Ini yang apa ini? Beli. ini namanya river fork. Jadi untuk River benerin fork. bekas jatuhnya bola, jadi biar apa namanya greennya itu flat juga. Karena kan banyak pemain kalau nggak diberi kayak ini loh, ini. Rusak jadinya ya, Beli ya. Ini Bolong ya? Nah, ini harus dibenerin. Oh, dibenerin. Jadi diratakan kembali Oke. persis seperti awal. Nah, ini kan pakai ini, kadang-kadang boleh pakai kaki, maaf. Boleh. Biar rata ya. Nah, gini, untuk apa namanya? Untuk pemain golf gitu ya kan yang Indonesia ternyata untuk yang benerin rumput itu tugasnya itu. Tugasnya pemain ternyata Pemain, ya. ya. Tidak bisa rely ke caddy terus. Iya. Gimana tuh? Nanti jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, Kalau ya. saya udah bawa gini, kalau ketemu pasti saya benerin. Walaupun bukan bekas bola saya benerin. Oh, Kita iya. mau menjaga biar green tetap bagus. Nah, jadi untuk para pemain mungkin bagusnya bawa apa fork? River fork. River fork sendiri. Jadi kalau mungkin melihat green yang agak bolong, bekas bola. bekas bola, atau gara-gara sendiri gitu tahu diri lah ya.
Boleh kali sekali dicoba. Tapi kayaknya lucu deh gitu. Nyangkul-nyangkul. Setelah bola di green nanti stepnya adalah kita kasih koin atau kasih Koin, ball mark ya. Ball mark. Taruhnya di belakang bola terus diangkat. Oh, diangkat. Nanti kalau kita pakai caddy, biasanya caddy yang bersihkan. Oh, dibersihin bolanya. Bolanya nanti setelah itu baru kita Teruskan. lagi. Jadi Oke. kalau pemain yang ngambil, nanti yang naruh pemain juga. Oke. Diangkat. Diangkat. Nah, dari sini baru kita reading green namanya. Reading green. Baca green apakah greennya naik atau turun, terus belok ke kiri apa belok ke kanan. Itu biasanya break ya, bukan sih? Break ya. Ya, breaknya kiri apa kanan? Break apa? Ya. Kiri apa kanan? Ya. Oke. Nanti biasanya dijelaskan sama caddy. Terus sekarang tadi kan pegang sticknya yang 9 itu Ya. caranya kan Di tip off beda-beda ya. Ya, sekarang kalau putter. Putter itu Kalau yang putter- benar itu seperti apa? Nah, kalau itu bagus sekali pertanyaannya. Kalau di tip-off, kalau sekarang di area namanya. Oh, di area. Kalau saya sekarang masih banyak orang ngomongnya tip-off. Kalau sekarang udah diganti namanya di area. Oh, di area. Ingat, area. di area. Di area. Kita mukul pakai iron atau pakai wood. Kan stepnya saya bilang 3 tadi. Jadi 1, 2, 3. Swing. Jadi bedanya dengan di green, kita di green itu cuma pakai 2 step. Oke. Jadi stepnya itu cuma 2. Jadi 1, 2 atau 2. tarik, dorong. Kalau misalnya lubangnya jauh, kita nariknya agak panjang. Panjang nariknya. Pinnya juga, kedepannya juga agak panjang. Jadi 2 step aja. Oh. Lebih simpel. Tapi enggak gampang juga walaupun dekat. Iya ya. Bisa miss ya. Iya betul. Apalagi kalau saya lihat di turnamen kayak US Open FedEx itu, karena segini tuh hadiahnya $1 juta. Iya betul. Segini pun. Jadi kalau putting segini, in for win udah langsung lubangnya kecil banget kelihatan. Biasanya begitu. Iya benar sih, benar. Main biasa di last hole untuk final hole, Iya. hole itu kelihatan kecil banget. Oke, sekarang Ini lapangan greennya ini belok kanan ya. belok kanan, Belok iya. kiri. Ini terus posisi greennya agak naik, tapi di dekat lubang itu turun. Jadi saya pukul datar aja. Iya. Oke. Ini saat kiri mungkin kira-kira 1 stick arah bola yang besar tuh. Oh, arah bola. Ya. Sana nanti dia belok kanan deh. Oke, kita lihat aja. Aku mau lihat arah kanan. Oke. 2 step ya, 1 tarik dorong ya. Masuk dong. Oh my god. Tipis banget, cuma kurang bola sedikit lagi. power. Iya, cuma Powernya kurang. secuil ya. Iya. Tapi kalau aku yang mukul nggak sedekat itu tuh. Nggak mungkin sampai situ. Kamu ke laut dah. Iya deh kayaknya. Aku terlalu strong deh powernya. Udah sampai kena bola itu. Ini sih targetnya jangan masuk dulu. Kalau saya tadi Deketin dulu ya. parkir aja. Parkir aja. Oke, Parkir masuk. Nanti kalau kita mau mikir masuk malah kadang-kadang kebablasan atau kurang. Tapi kalau kita mikir dekat aja, akhirnya masuk. Oh iya betul. Kalau masuk bonus. bonus. Kalau nempel kayak gitu good ya. Good. Oke. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku. Oke, itu diangkat dulu nggak? Dipin Diangkat dulu. dulu. Oke. Oke, segitu dah. Udah oke. Oke. Di bola kamu nanti di sebelah mana, di sini nggak apa-apa. Boleh. Oke. Buat latihan ya. Iya, sekarang giliran aku ya. Ya. Ini harus seperti ini, Ke kiri ya. ke kiri. Ke kiri kira-kira setengah stick. Ini udah bener belum pegang Kurang sticknya? kiri, udah benar. Kurang kiri berdirinya. Dan sorry kurang kanan. 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 Ya, oke. Coba Oke. praktek dulu, dirasa dulu kira-kira. Nah pada saat ngayun itu dilihat lubangnya, kan gini loh. Oh, Jadi berapa meter kira-kira? Oh ini mungkin 1, 2, 3, ya 5 meter. oh gini ya. Ya, kalau misalnya 10 meter lebih kencang lagi. Itu pakai feeling. Kalau putting saya nggak bisa bilang semeter segini powernya, 5 meter segini. Semua ada di feelingnya. Ya harus sering latihan. Sekarang aku mau nyoba ya. Oke. Oke ya. Oh bagus. Ah, Kencengan dikit tapi. Kencengan dikit itu. Ya, nggak apa-apa. tipis itu tipis. Tipis. Jadi kalau bola, kalau kita mating mau masuk, emang powernya harus lebih sedikit. Oh, harus lebih sedikit. Kalau untuk mau masuk, Oh iya untuk harus Oh, jam iya. masuk harus lewat. Kalau kurang kan nggak mungkin. iya benar nggak Kalau saya mungkin tadi kurang. Tapi oke sih, cuman
kalau bisa lewat sedikit, can masuk tuh pasti ada. Kalau kurang udah nggak mungkin. Gak mungkin ya, oh benar. Oke. Nah, berarti Itu harus good sedikit knowledge forward. tuh. Iya benar. Oke. Oke, sekarang giliran kamu Oke, Rasya. aku yang emang beneran gak bisa putting ya. Gimana Bli? Tahap-tahapnya gimana dari awal sampai masuk Ini. tuh gimana? Taruh bolanya sejak di tengah-tengah kaki. Tengah kaki. Ya, di antara persis. Terus Kacau buka. kamu di sana. buka dikit. Nah, oke di sana boleh. Nah, liatin bolanya. Tas ini. Dekat. Nah, segitu oke. Segini oke? Ya, oke. Nah, Tengah-tengah. Terus buka sedikit. Kanan sedikit. Nah, Gini. terus tangannya tuh nggak boleh lurus. Oke. Dia di gini. Naik. Nah, gitu. Gini. Agak gini dikit. Oh gini. Nah, enggak gini. Ini. Jangan lurus. Nah, gini. Oke, enggak nekuk. Apanya nekuk? Ini agak tangannya nekuk dikit, kiri nekuk. Nah, nah jadi iya, Gini. nanti gerakannya begini. Jadi pada saat kita ngepat, ini nggak boleh gerak. Kepala nggak boleh gerak. Yang bergerak cuma shoulder sama tangan. Jadi gerakannya ini aja. Nah, lihat terus ya. Oke gini. Oke, nah, pada saat latihan tuh lihat lubangnya. Kira-kira berapa jauh apa dekat itu ya. Dibayangkan oh segini kira-kira. Oke, Gini. coba. Gini. Ulang gerakannya dikit dulu. Gini. Nah, oke, coba. Wah, iya benar. Tarik, dorong. Uh. Jangan diangkat, jangan diangkat. Tarik, dorong aja. Tarik. Dorong. Nah, Ya, Oke. Oke, coba lah ya. Ya, enggak sedikit. Sini. Biasa sedikit. Nah, Oke. kalau misalnya kurang kiri, Hah? ini juga ikut. Jadi pada saat kita memindahkan klub, Hmm. bodinya ikut. Pada saat misalnya kurang kanan Pak, misalnya itu kayak dia bilang. Angkat Nah, kanan. begini. Jadi ini dulu, Hmm. gerak klubnya bergerak terus ngikutin. Ya. Angkat Oke. kiri Oke, ya gitu. cukup segitu. Ya bola tarik, dorong. 2 step saja. Powernya kurang. Kurang power. Ulang, Tapi ya. ancang-ancangnya udah oke belum? Ya. Jadi pada saat turun tuh nggak boleh soft, tetap kayak didorong. Gitu. Kayak didorong tadi. Tarik, dorong. Tuh. Oh, tadi berarti masih hesitant ya? Ya, buang ke target. Tetap buang ke target. Buang ke Nah, target. mukul kita dari di bawah tadi. Oke, Oke. ulang lagi ya. Tarik. Nah, Nah, itu bagus. Kurang power lagi Ya, dikit. Kurang power aja lagi dikit. Oke, ngerti. sekali lagi masukin Oh, aja. sekali lagi. Oke, Ya, yang dekat. Dari yang deket lah, boleh lah. yang dekat aja. Nah, ini kalau kita, nah ini sekalian belajar roll ya. Oke. Tadi Hmm. kan saya udah di sini bolanya. Heeh. Nggak aja di sini. Nanti untuk next, siapa yang mukul adalah bola yang terjauh. Oh, yang Yang terjauh. Yang terjauh dulu, Oke. ini dulu. Kalau udah masuk, baru yang itu, baru yang ini. Berarti yang itu dipindah dulu terus angkat dulu ya? Boleh diangkat, boleh didiemin. Oh, oke. Bukan siapa pukulan yang paling banyak dan siapa paling kecil, tapi bola yang paling Paling dekat jauh. sama paling jauh Ya. gitu ya. Oke, penentuannya Oke. itu. Oke. Dari rapat, buka. Ini kan dekat, jadi sedikit aja swingnya. Segini oke? Enggak ke kanan kamu sedikit. Ya, oke. Nah, Ya. oke. Terus, Oh. kurang kiri aja. Cuma Distance-nya kurang. udah dapat. Oke, finish. Finish. Nah, ini boleh di finish. Finishin. Aku. Ya. Ya. Kalau nggak masuk gimana nih? Harus masuk ini. Tunggu, aku mau nganggap ini serius ya. Ya. Tarik, dorong. Tetap tarik, dorong. Tarik. Tuh kan? Kalau kencang, kalau kencang. Itu terlalu Terlalu kencang. kencang. Oke, Kalau ulang. Lembut aja, lembut aja. Ulang. Tetap tarik, dorong tapi dia. Nah, kayak gini loh, kalau lembut dekat, tarik, dorong. Kayak tap aja gitu ya? Stop. Stop. Stop aja. Tap. Weh. Oke, ngerti, make sense. Ngerti. Sekarang Nah, giliran itu aku tuh ya. Kurang buka dikit. Wah, benar. Oke. Nice. Rasya, aduh, ini Nah, waktu. kan terakhir, ya. Ini udah. Oh, terakhir. Ya. Udah oke sih ini. Kalau turnamen harus dipukul ya. Oh, harus Oh, harus dipukul. Walaupun Iya. segini harus dipukul. Oh, harus dipukul. Turnamen Oke. kalau main-main boleh. Boleh. Kalau main-main biasanya oke udah diangkat, tapi kalau Oke. turnamen harus dipukul. Oh. Ini dapat par. Kamu juga dapat par? Enggak, kan aku bolanya di atas. Ya, tadi. anggap aja Anggap par. aja par. Oh iya, bener ya Pak, aku dapat par. Dapat Iya. par juga. Kan satu on tadi. Iya, satu on ya. Betul. Aku ya dapat hikmahnya. Aku dapat hikmahnya, boleh ya? Rasya, aduh ini waktu udah malam banget Iya nih, ini. kita udah sunsetan sambil belajar cara main golf ya. Kita udah belajar banyak banget. Gimana Iya. Om ya pelajaran hari ini? Aduh sangat apa ya namanya? Apa? Bermanfaat banget. Jadi pengetahuan tentang cara mukul ternyata yang dulu aku salah. Iya, sekarang udah tahu ya, udah mulai. Oh gini ternyata. Oh, iya basicnya benar. Bener. Ya. Nah, basicnya benar. Karena untuk mau main golf untuk
tahap selanjutnya kalau udah basic bener, nanti tinggal kita banyak praktis. Lama-lama terbiasa ya dengan yang benar. Oke. Karena kalau sebenarnya kalau megang grip salah begini, itu sudah jadi habit, susah dirubah. Oke. Makanya dari awal harus bener. Ini namanya V position, nah begini. Orang megang pistol itu begini. Gitu, begini, nggak ada begini. Oke, lurus. Oke. Berarti PR kita adalah praktis. Ya, praktis sama pada saat latihan jangan mikir mukul banyak. 50 bola cukup tapi dapat poinnya. Dapat poinnya. Gitu cara mukulnya. Kalau mukul bener gini rasanya, kalau salah begini. Rasain badannya, feelingnya pas benar tuh gimana ya? Oke. Suara ketahuan kok. Kalau mukul bener biasanya suaranya enak, terus enteng. Nyaring gitu. Kerasa tuh pasti pas lagi driving atau putting gitu ya. Oke. Pemirsa, itulah latihan golf dengan Bli Sandi. Terima kasih Bli. Terima kasih banget atas kehadirannya, udah ngajarin kita. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan gitu. Boleh. Ntar kita langsung coba di lapangan ya. Enggak, nanti latihan dulu lagi. Oke. Nanti kalau ke Bali pasti ketemu sama Bli Sandi. Betul. Kita siap nanti kalau sebelum ke Bali di info, nanti kita bikin schedule. Nanti saya siap membantu. Emang Bli Sandi udah bersedia ini. Oke pemirsa, itulah pitching golf kali ini. Abis ini kita ngapain lagi sih Om Yat? Masih penasaran kan? Penasaran banget nih. Tetap saksikan di Intra Golfing Resort. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channelnya. Dan tetap di IGR Info Golfing. Semua jadi penting. Respect. Bye-bye.